Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita bahas bareng terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang biasa ditanyakan oleh teman-teman ke aku melalui WhatsApp, Telegram, maupun sosial media antara lain TikTok, LinkedIn, Instagram, maupun Facebook. Nah, ini ada pertanyaan menarik teman-teman dari salah satu rekan kita di grup locker. Dia tanya melalui WhatsApp. Jadi pertanyaan adalah gini: Kak, aku udah biasa belajar terkait dengan cara menghadapi tes interview. Banyak aku pelajari ini itu, banyak aku tonton ini itu, kadang tips dan triknya itu aku pelajari gitu. Tapi aku butuh saran tambahan gitu. Kira-kira apa ya yang mindset mungkin ya yang harus aku rubah Kak gitu. Aku lupa bahasanya kayak gitu ya karena dia nanya lewat telepon. Jadi apa yang harus aku rubah terkait dengan caraku belajar ini gitu. Mindsetku tuh aku harus arahinnya kemana kalau interview. Terus gimana cara ngebayanginnya ya gitu. Bisa dijelaskan dengan mungkin satu hal simple yang harus dilakukan apakah gitu. Makanya di sini aku pengen sedikit sharing ya gitu. Nanti di sini aku sebut sebagai satu hal yang akan mungkin membuatmu berubah terkait dengan cara belajar, cara pandangmu gitu ya untuk menghadapi tes interview. Aku kasih lewat cerita singkat dulu ya teman-teman. Teman-teman di sini ada yang pernah mengenyam pendidikan SD, SMP, SMA dong, ya nggak sih? Nah, di sana kita pasti punya guru. Salah satu guru kita itu adalah guru sejarah. Oke, teman-teman. Masih ingat nggak guru sejarahnya itu siapa? Coba dibayangkan, bapak siapa, ibu siapa gitu. Yang bercerita ya terkait dengan macam-macam sejarah dunia ya, sejarah kebudayaan-kebudayaan peradaban tertentu, kemudian mulai dari zaman batu, zaman perunggu, zaman logam gitu-gitu yang emas perak gitu-gitu pokoknya. Belum masuk ke Indonesia yang mulai kerajaan Hindu Buddha, mulai ada penjajahan, mulai banyak culture yang masuk ke Indonesia, sampai ada terkait dengan perjuangan ya melawan penjajah sampai dengan proklamasi. Coba bayangkan guru sejarah teman-teman, dia bisa nggak bercerita dengan baik gitu pada saat menyampaikan materi di kelas. Coba dibayangkan dibandingkan dengan teman-teman semua nih gitu. Kira-kira nih coba dibayangkan pada saat beliau bercerita terkait dengan gitu ya kerajaan Majapahit misalkan, dia tuh bisa semacam ini menguasai ini itu ya, mengendalikan ini itu gitu. Ada kisah perjuangan melawan Belanda di sini, ada perang ini itu gitu. Kira-kira guru sejarah teman-teman itu ikut perang nggak gitu? Terus pas pada saat bercerita gitu ya, coba bayangkan gitu, guru-guru teman-teman tuh ada nggak di zaman itu gitu ya? Ada di sampingnya Pangeran Diponegoro gitu misalkan itu ikut perang gitu. Atau misalkan pada saat presiden pertama kita Soekarno membacakan naskah proklamasi gitu, kira-kira dia nonton di depan situ nggak gitu. Terus kok dia bisa tahu sih cerita sana sininya gitu. Nah, inti pertanyaanku adalah kenapa orang-orang hebat ini, guru-guru kita ini mampu bercerita dengan baik seolah-olah dia mengalami kejadian tersebut bersamaan dengan setiap orang dan setiap suasana yang ada gitu. Kok bisa sih bercerita seolah-olah dia ngalamin? Kok bisa sih dia bercerita secara lancar? Nah, coba dirasakan gitu ya. Pertanyaanku yang nomor 2, semua yang teman-teman tulis di CV kira-kira itu adalah pengalaman yang asal yang teman-teman halu gitu ya, nggak punya terus ditulis, atau memang pengalaman yang teman-teman itu punya? Pasti yang kedua dong. Setiap informasi yang ditulis di CV adalah informasi-informasi profesional yang teman-teman alami, bener nggak gitu? Nah, sekarang coba dua hal ini kita bandingkan. Kok bisa sih ada orang yang mampu bercerita terhadap sesuatu yang bahkan tidak dia alami, tapi bisa bercerita secara lancar? Tapi ada juga orang yang mengalami banyak kejadian, tapi kok nggak bisa bercerita secara lancar? Coba dibayangkan. Nah, di sini
Ayo kita coba diskusi. Kira-kira apa karena ya iyalah mereka kan punya bakat untuk ngomong di depan umum. Oh ya iyalah mereka punya bakat bohong. Apakah semacam itu? Gitu. Jelas enggak ya teman-teman? Di sini aku ngasih analogi ini tuh biar apa? Jadi gini. Interview itu ya satu hal, yang penting tuh persiapan. Udah, orang kalau punya persiapan, dia pasti akan tenang dalam menyampaikan sesuatu. Ketenangan inilah yang dibutuhkan ya untuk mengendalikan pikiran, hati, panca indera semuanya dengan baik dan benar. Kalau tidak ada ketenangan, nanti koordinasinya itu kurang bagus gitu. Nah, tenang di sini tadi harus ada persiapan. Persiapan apa? Macam-macam. Mulai dari materinya, metode belajarnya, simulasi dulu gimana nyampeinnya, kita riset dulu ini audiensnya siapa, medianya apa, berapa lama, apa yang harus aku ceritakan, yang aku pelajari dari A sampai Z nih. Apa aku harus ngeluarin dari A sampai Z langsung, atau mungkin ABC dulu, DEF habis itu, dan seterusnya gitu. Nah, hal-hal semacam inilah yang dilakukan oleh guru-guru kita, sehingga khususnya guru sejarah tadi yang saya jadikan contoh gitu ya, mereka mampu bercerita sesuatu yang terkait dengan fakta dengan lancar, bahkan itu adalah hal yang tidak mereka alami karena mereka menceritakan hal-hal yang terjadi di masa lampau, mungkin mereka juga belum lahir gitu. Nah, yang harus dilakukan ke teman-teman sekarang adalah, aku ada satu pertanyaan, coba dijawab dalam hati. Gimana ya, kok bisa gitu ya, orang yang tidak ya mengalami suatu kegiatan tapi mampu bercerita secara lancar? Harusnya kita ya yang ngalami, kita kejadiannya ya kita rasakan, kapan, di mana, berapa lama, feelingnya dapet, journey-nya dapet. Harusnya kita mampu bercerita, harusnya mungkin lebih lancar dong ya nggak sih gitu. Harusnya kita lebih lancar. Tapi pada saat kita merasa bahwa kok di interview aku udah belajar ini itu, nonton sana sini, aku tahu harus ngomong apa, tapi pada saat menjawab kok tiba-tiba ngeblank ya, kok tiba-tiba aduh aku pengen tuh ngomong gini kok jadi belok ke sini ya, kok mulutku belibet sendiri ya gitu. Satu hal tadi, berarti teman-teman kurang persiapan. Persiapan ini harus diawali terkait dengan kesadaran diri. Kira-kira teman-teman tuh yang kurang apa? Kurang paham materinya atau kurang paham terkait dengan teknik menyampaikannya. Tidak semua hal ya yang teman-teman pelajari itu hanya ditonton terus praktek ya, didengarkan praktek. Mungkin kadang harus ditulis, kadang harus didiskusikan, dan praktek itu yang akan menjadi lebih bagus ya kan. Praktek itu bukan membuat jadi sempurna ya. Banyak yang bilang bahwa practice makes perfect, tapi bukan itu. Kenapa? Karena mungkin teman-teman di sisi lain pernah dengar nobody's perfect gitu kan. Nah, dua hal ini kalau digabungkan lah ya udah, kalau nobody's perfect ya kan, nobody is perfect, terus ada yang namanya practice make perfect gitu ya, yang ngapain practice, kan nggak ada yang bakal perfect gitu kan. Nah, ternyata practice itu bukan menjadikan kita menjadi perfect tadi gitu, tapi practice makes improvement. Selalu akan ada improvement, akan lebih baik dibandingkan dengan kita yang sebelumnya. Masalahnya kecepatan improvement satu orang dengan orang yang lain itu berbeda. Makin besar ambisi teman-teman untuk memperoleh sesuatu, maka improvementnya tadi akan ada akselerasi. Nah, pengen tahu gimana caranya diskusi terkait dengan itu secara lebih detail? Yuk teman-teman coba deh sharing hal ini ke orang-orang di sekitar teman-teman. Mungkin orang-orang di sekitar teman-teman ya tahu gimana caranya membuat suatu proses peningkatan atau improvement tersebut menjadi lebih cepat gitu. Minta saran, masukan dari rekan kerja, rekan sekitar rumah ya, rekan yang mungkin kita nggak kenal tapi kita udah jadi bestie kita di sosmed gitu. Sharing aja gitu. Dengan hal tersebut akhirnya teman-teman tahu bahwa kesiapan semacam apa yang teman-teman butuhkan untuk menghadapi tes interview. Semoga ini memberikan gambaran ya teman-teman.
terkait dengan satu hal yang akan merubah teman-teman pada saat belajar interview. Kalau orang mampu bercerita dengan lancar terkait hal yang tidak dia alami, harusnya teman-teman sebagai penguasa dan pengendali hal-hal yang teman-teman alami mampu menyampaikan sesuatu secara lebih lancar. Terima kasih, semoga bisa membantu. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.